Yohoho, kosongers di alam manapun kalian berada. Kali ini Mimin akan mulai ngebahas lanjutan dari prolog komik cerita Nano kemarin. Bagi kalian yang kebetulan nonton, jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau punya temen sih, agar kalian nontonnya gak sendirian. Haha. Di cerita sebelumnya, di part 0, pangeran yang dibuang, Cheon, telah ditolong oleh keturunannya dari masa depan, yaitu Petir Boy, dari serangan assassin yang mencoba membantainya. Nah, setelah Petir Boy menyuntikkan cairan nano mesin, salah satu nanoteknologi masa depan, Petir Boy pun menghilang tanpa jejak. Pangeran terbuang sendiri diketahui bernama lengkap Cheon Yu Woon. Nama Cheon berasal dari marga ayahnya. Karena di dalam cerita nanti banyak Cheon-Cheon yang lain, jadi Cheon Yu Woon ini kita sebut saja dia Cheon Woon. Nah, dalam kondisi setengah sadar, Cheon Woon mendengar suara di kepalanya. Nomor seri 034 4532 5893 Sky Corporation generasi ke-7 dari mesin nano memulai aktivasi. Zep. Panel berpindah ke sebuah cerita masa lalu. Pada zaman dulu, seorang petarung dari sebuah tempat yang bernama Jianggu mempelajari ilmu bela diri agar bisa melindungi diri dari musuh. Namun, seiring berjalannya waktu, aliran bela diri semakin berkembang menjadi semakin kompleks dan tujuannya masing-masing. Orang yang sudah menguasai tingkat tertinggi disebut Wulan, gak pakai Jamila. Aliran bela diri sendiri terbagi menjadi aliran hitam dan putih. Di antara keseimbangan dua aliran itu, ada satu aliran yang berjalan sendiri dengan tujuan mereka yang hanya mencari kekuatan, dan yang terkuatlah yang berkuasa. Mereka disebut aliran iblis. Penguasa aliran iblis ini hingga sekarang adalah keluarga Cheon. Sang penguasa atau kaisar di zaman ini memiliki seorang anak dari wanita yang bukan istri utamanya. Kasarnya, anak haram lah gitu. Anak itu adalah karakter utama di cerita ini, yaitu Cheon Moon. Kembali ke cerita utama, Cheon Moon tersadar dari pingsannya karena suara dari mesin nano. Dia terbangun berada di kamar rumahnya dan mendapati semua luka di tubuhnya sudah hilang. Setelah terbiasa dengan adanya suara mesin nano, atau Cheon Moon menyebutnya nano karena gak mau ribet kayak Mimin, dan memahami bahwa nano merupakan teknologi mesin modern masa depan yang dikirimkan untuknya. Cheon Moon memberikan izin untuk memasukkan seluruh informasi yang berkaitan dengan nano ke otaknya. Itu membuatnya merasa sangat pusing hingga muntah. Nano mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, Cheon Moon pasti akan terbiasa. Di luar kamar ada dua orang yang ingin menjenguk Cheon Moon. Yang tua adalah dokter terbaik dari kerajaan aliran iblis yang masih setia kepada pangeran meskipun dia adalah anak haram. Yang di sebelahnya seorang pria bernama Jang. Dia merupakan pengawal keluarga Cheon Moon. Jang mengatakan bahwa terjadi percobaan pembunuhan terhadap Cheon Moon saat dia lepas dari penjagaannya. Beruntung dia bisa selamat, meskipun pengawal Jang sendiri bingung siapa orang yang menolong Cheon Moon. Saat dia sampai di lokasi percobaan pembunuhan itu, orang-orang yang mencoba menyerang Cheon, tubuhnya sudah hancur mengenaskan. Namun, setelah diamati dengan seksama, ada satu assassin yang terbunuh oleh tancapan belati di lehernya. Jang pun menyadari bahwa belati itu merupakan belati pemberiannya kepada Cheon. Dokter baik yang memeriksa keadaan Cheon Moon sendiri kaget melihat keadaan Cheon Moon yang seperti tidak ada bekas luka sedikit pun. Dia mengatakan bahwa kondisi Cheon Moon bahkan lebih baik dari biasanya dan sangat siap untuk berlatih bela diri, sehingga dia meminta Cheon untuk istirahat saja. Panel berpindah ke sejarah kekaisaran aliran iblis lagi. Di kekaisaran terdapat berbagai klan dan keluarga. Namun, dari semua klan, hanya 6 klan utama yang diperhitungkan sebagai pewaris tahta. 6 klan tersebut adalah klan kegelapan, klan spring, klan blade, klan suara, klan racun, dan klan sword. Sang kaisar terikat sumpah dari leluhurnya untuk menikahi satu wanita dari setiap wanita di 6 klan utama yang dia pilih dan memiliki keturunan yang akan bersaing dalam memperebutkan gelar kaisar berikutnya. Namun, sang kaisar yang sudah dibutakan oleh cinta tentunya malah memiliki keturunan dari keluarga petani biasa yang tidak lain adalah Cheon Moon. Karena dia bukan klan utama, dia seperti diasingkan dan selalu diawasi oleh ke-6 klan utama agar tidak dilatih bela diri apapun sejak kecil hingga sekarang. Tak hanya itu, ibunya sendiri 2 tahun lalu telah dibunuh dengan diracuni. Tuduhan semula terarah ke klan racun, tapi karena tak ada bukti, yang dihukum hanyalah koki yang memberi makan. Semenjak ibunya tiada,
Cheonmun sering mendapat incaran dari pembunuh. Beruntung, pengawal Jiang selalu berada di sisinya untuk melindungi Cheonmun. Kembali ke cerita utama, Cheonmun yang telah ditanamkan mesin nano di tubuhnya. Nano mengatakan bahwa dengan bantuannya, Cheonmun bisa meregenerasi sel yang rusak dengan super duper cepat. Bahkan, jika kepalanya terpenggal, Nano bisa menghidupkan kembali Cheonmun selama sel di tubuhnya masih ada. Tapi, tentunya Nano tidak dirancang untuk mempermudah sel. Jadi, Cheonmun masih bisa mati termakan usia. Cheonmun yang masih kurang percaya mencoba melukai tangannya sendiri, dan memang benar, lukanya sembuh dengan sendirinya. Selain itu, Nano juga bisa merekonstruksi ulang bentuk tubuh Cheonmun sehingga dia lebih berbobot dan cocok untuk latihan bela diri nantinya. Namun, karena belum pernah belajar teknik bela diri apapun, apalagi tenaga dalam, dia harus mempunyai pengetahuan dasar untuk itu, setidaknya secara teori. Dia kemudian mendatangi perpustakaan rumah dan kebetulan ada satu buku, ya satu-satunya malah, tentang titik darah dan aliran Qi, atau kita sebut tenaga dalam. Dengan hanya membolak-balik halaman dengan kemampuan scanning Nano, dia dapat mengkopas semua isi buku sekali lihat. Bahkan, Nano juga dapat menganalisis kekeliruan buku lalu memperbaikinya. Wow. Ya meskipun begitu, dia harus tetap melatihnya dan mempraktikkannya. Tapi tentu saja dengan bantuan Nano, dia bisa berlatih puluhan kali lebih cepat dari orang normal, bahkan orang berbakat sekelas pangeran dari 6 keluarga utama lainnya. Dengan ini, Cheonmun bertekad untuk menjadi lebih kuat dan memasuki Akademi Iblis untuk membuktikan bahwa dia juga merupakan pangeran yang layak untuk mewarisi tahta. Panel berpindah ke sebuah rumah salah satu kandidat kaisar, rumah pangeran Cheon Mo-kyung. Kita sebut saja Cheon Kim dari klan racun. Seorang asasin datang melapor bahwa kelompoknya gagal membunuh Cheonmun. Mereka semua dibantai dengan begitu brutalnya oleh seseorang yang datang menolongnya. Orang yang dimaksud adalah Petir Boy. Beruntung, asasin yang satu ini berhasil kabur. Di sini diketahui bahwa yang memerintahkan para asasin itu adalah Pangeran Cheon Kim. Karena cara itu gagal, akhirnya Cheon Kim memutuskan untuk menghabisi Cheonmun di Akademi Iblis. Apa itu Akademi Iblis ya? Nanti kita akan dijelaskan. Kembali ke rumah Cheonmun. Pagi-pagi sekali dia bangkit dari tempat tidur dan melihat keluar jendela. Di sana ada pengawal Jiang yang sedang berlatih jurus andalannya dalam menggunakan dagger, sejenis pedang pendek gitulah. Tiba-tiba Nano bersuara menawari Cheonmun untuk menyalin semua gerakan bela diri pengawal Jiang. Cheonmun semula terkejut, rupanya Nano tak hanya mampu menyalin buku, tapi juga gerakan bela diri. Tak hanya bela diri yang baru disalin, Nano bahkan bisa menambahkan informasi mengenai bela diri di masa depan. Pokoknya mesin Nano ini the best lah, udah kayak nge-cheat gitu. Cheonmun lalu mencoba memindai semua pergerakan dari pengawal Jiang, kemudian memasukkan seluruh informasi yang didapat ke kepalanya. Ya meskipun sudah mulai terbiasa dengan skill kopas atau copy paste ini, Cheonmun tetap pusing dibuatnya. Alhasil, Cheonmun berhasil menambahkan ingatan tentang semua gerakan bela diri milik pengawal Jiang yang bahkan dilatihnya selama 20 tahun. Cheon bisa langsung mempraktekannya dalam hitungan menit. Namun, tentu saja agar lebih kuat dan sempurna, dia harus tetap melatihnya berulang kali ke depannya. Agar bisa membantu Cheonmun dalam prosesnya, Nano juga menyesuaikan bentuk fisiknya sesuai gerakan bela diri yang akan dipelajarinya. Tapi ya tentu saja penyesuaian bentuk fisik akan sedikit lebih menyiksa. Yohoho. Pengawal Jiang yang sedang memasak sarapan pagi terkejut mendengar teriakan Cheonmun, langsung bergegas ke kamar tempat Cheonmun beristirahat. Dia mendapati Cheonmun sedang terbaring pingsan di tempat tidurnya, tapi tentu saja kondisinya baik-baik saja. Jadi kekhawatiran Jiang menjadi berkurang. Setelah mengamati ruangan dengan seksama, pengawal Jiang melihat sebagian lantai ada bekas jejak telapak kaki yang sangat dia kenali polanya. Ya, itu adalah pola gerakan bela diri yang dia latih selama 20 tahun. Dia benar-benar tak menyangka bahwa tuannya bisa menirukan dengan sempurna. Pengawal Jiang mengira bahwa tuannya selama 2 tahun ini diam-diam mengamati dia berlatih. Jadi gini, 2 tahun lalu, tepatnya sesaat sebelum kematian ibu Cheonmun, pengawal Jiang diberi wasiat untuk menjaga anaknya. Pengawal Jiang tentu saja sangat senang mengetahui bahwa ternyata Cheonmun merupakan seorang jenius. Haha, tentu saja dia tak tahu bahwa ada mesin nano yang membantunya.
Cheonmun sendiri merahasiakan keberadaan mesin nano kepada siapapun. Setelah bangun dari pingsan dan mengamati sekeliling tak ada orang di sana, dia mencoba kembali gerakan jurus-jurus bela diri pengawal Zhang dengan keadaan fisik barunya. Ya, tentu saja itu membuat pergerakannya menjadi semakin kuat dan sempurna. Setelah sarapan, pengawal Zhang menyerahkan buku aliran bela diri yang dia pelajari kepada Cheonmun agar dia bisa mempelajarinya secara keseluruhan dan membantunya bertahan di Akademi Iblis nantinya. Cheonmun benar-benar senang akan hal itu karena selain ibunya ternyata masih ada orang yang benar-benar peduli kepadanya. Singkat cerita, penerimaan murid di Akademi Iblis pun dibuka bagi siapapun yang sudah menginjak usia 10 tahun ke atas di Kekaisaran Aliran Iblis. Tentunya ujian masuk akan sangat sulit. Nah, apa itu Akademi Iblis? Baik, akan Mimin jelaskan berdasarkan data yang Mimin baca dan simpulkan dengan kemampuan Zero Machine di otak Mimin. Yohoho. Jadi, Akademi Iblis itu adalah sebuah akademi atau sekolah yang mempelajari bela diri untuk mendidik murid-muridnya. Di dalam akademi ini, status keluarga utama tidak terlalu bisa diandalkan. Karena siapapun yang kuat, dia akan dihormati. Singkatnya, siapapun yang bisa belajar dan mempraktikkan bela diri terkuat, dialah bosnya. Di akademi ini juga tak ada yang bisa melindungi diri kecuali dirinya sendiri. Di Akademi Iblis inilah Cheonmun akan belajar dan meningkatkan kemampuannya. Namun di samping itu, pangeran lainnya terutama dari klan racun, si Cheon Kim, berencana menghabisi Cheonmun yang dianggapnya akan mudah. Karena semua orang di Kekaisaran, terutama keluarga klan utama dan petinggi-petinggi Kekaisaran, sangat mengenal siapa Cheonmun ini. Dia tak pernah mempelajari bela diri sejak kecil dan tak dibiarkan tumbuh untuk memiliki tenaga dalam yang menjadi penyokong utama suatu bela diri. Nah, mampukah Cheonmun lulus tes masuk bersaing dengan para murid elit lainnya? Oke, nantikan kelanjutannya hanya di channel Cerita Kosong. Nyeritain apa aja ketika adminnya ada waktu kosong bermodal omong kosong. Yohoho. Jangan lupa, bagi kalian yang kebetulan nonton video ini untuk tinggalkan jejak like dan komennya. Jika berkenan juga, jangan lupa untuk share dan subrek-nya. Karena subrek itu harganya 0 rupiah. Yoho, sampai jumpa. Cerita selanjutnya bakalan seru nih. Karena ini akan menceritakan perjalanan Cheonmun di Akademi Iblis. Maksudnya perjuangannya yang begitu berat. Ya sepertinya nggak berat-berat amat sih. Karena ada mesin nano. Yoho. Yo yo yo